Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. And in this opportunity, I would like to present to you about the English for specific purpose, especially in law. And first thing, let me introduce myself. My name is Yusuf Mahmud Amari. You can call me Yusuf, and I'm from English department. And today I'm going to present to you about the beginning of ESP. Jadi langsung saja kita slideshow. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan awal mulanya ESP. The beginning of ESP, the acceptance of English as international language of technology and commerce, create a new generation of learners who knew specifically why they were learning a language. Jadi setelah sudah dari dulu bahasa Inggris menjadi bahasa yang internasional dalam bidang teknologi maupun pemasaran, yang mana generasi sekarang itu hanya mereka butuh untuk belajar yang lebih spesifik yang mereka butuhkan tentang language, apalagi tentang bahasa Inggris. For example, business or businesswoman who wanted to sell a product. Jadi ketika seorang pebisnis mau menjual produknya, mereka hanya fokus ke bahasa Inggris atau vocabulary atau kata-katanya, yang mana itu sangkut pautnya dengan pemasaran. Seperti contoh lagi, mechanic who had to read instruction manual. Jadi seorang mekanik yang butuh untuk membaca sebuah arahan manual dari sebuah teks. Jadi mereka fokus belajar bagaimana cara membaca arahan dari teks tersebut. Ada lagi dokter who needed to keep up with the development in their field. Jadi seorang dokter, mereka butuh bahasa Inggris, yang mana itu untuk meningkatkan pekerjaan mereka atau di bidang mereka. Jadi mereka hanya fokus ke bahasa Inggris, vocabulary-nya di bidang mereka sendiri, di bidang medical. Terus ada ESP involve teaching and learning specific skill and language needed by particular learner for a particular purpose. Jadi tujuan ESP adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mana itu lebih spesifik, dalam skill yang spesifik. Bahasa yang mereka butuhkan itu hanya beberapa. Misalnya kalau untuk anak-anak ya fokusnya di situ, hanya particular purpose, particular learner and particular purpose. The P in ESP is always professional purpose, set of skill that learner currently needed in their work or will need in their professional career. Jadi P di sini stand for untuk skill yang mereka butuhkan dan juga yang bakal mereka butuhkan ketika karir mereka, untuk karir mereka pekerjaan atau untuk pekerjaan di masa mendatang. And Dudley and John in 1998 in Lamry 2016 tried to apply a series of characteristics, some absolute and some variable, to outline the major feature of ESP. Jadi ada karakter yang benar-benar sudah absolut menurut Dudley and John di Lamry 2016. ESP is defined to meet specific need of the learner. Jadi tujuan dari ESP adalah untuk mencukupi kebutuhan dari pembelajar. ESP make use of underlying methodology and activities of the discipline itself. Jadi ESP ini supaya metode dalam pengajaran maupun kegiatan pembelajarannya itu lebih spesifik juga dan lebih bagus untuk
disiplin untuk itself, untuk apa istilahnya, untuk pelayanannya. ESP is centered on the language appropriate to this activity in terms of grammar, lexis, register, study skill, discourse, and genre. Jadi dalam bahasa yang dibutuhkan itu juga dari grammarnya itu juga lebih spesifik, lexis, register, study skillnya, dan juga bahan ajarnya dan maupun genrenya lebih spesifik. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang ESP yang lebih spesifik, yang mana itu tentang hukum. Oke, yang pertama ada attorney, another name for a lawyer, a person who is hired to counsel and manage a case that goes to court. Jadi seorang attorney atau nama lain dari pengacara, yang mana tugasnya untuk menghandle sebuah kasus dalam sebuah pengadilan. Ada istilah misdemeanor, a less serious crime that usually result in less than a year in jail time or no jail time at all. Jadi ini perbuatan yang kurang baik, tetapi ini perbuatan masih ringan, jadi enggak dijatuhi hukuman yang berat. Ada felony, a serious crime that result in over a year in jail. Example of felonies are murder, rape, and kidnapping. Kalau felony ini kejahatan besar seperti membunuh, merampok, dan memperkosa. Ini dijatuhi hukuman yang berat juga. Ada defendant, the person who is being accused of a crime. Defendant artinya terdakwa adalah orang yang dituduh melakukan sebuah kejahatan. Plaintiff, the person who files the complaint against the defendant. Penggugat, orang yang menuduh apa istilahnya yang tadi, yang defendant, orang yang terdakwa. Alibi, lie by, to be in different location during the time in which the crime was committed. Somebody being accused of a crime will want to have this so he can prove that it was impossible for him to have done the crime. Jadi alibi itu adalah orang yang tidak berada di lokasi kejadian, yang mana dia bisa membuktikan bahwasanya orang yang tertuduh tadi tidak melakukan sebuah kejahatan. Cross examination, when the lawyer for the opposing side question the witness in the trial. Jadi orang yang berada di pihak lain itu menanyai atau supaya ada bukti-bukti yang lebih jelas. Prosecutor atau jaksa, the lawyer whose job is to decide who is being tried for the crime committed. He also present the evidence against this person in court. Jadi seorang jasa yang mana bertugas itu untuk who is being tried for the crime committed. Orang yang istilahnya mendesain itu apa ya? Mengambil keputusan, yang mana orang ini sudah melakukan sebuah kejahatan, dan juga dia mempresentasikan bukti tentang orang yang berlawanan di pengadilan. Ada plea bargain, an agreement between the defendant and the prosecutor in which the defendant admit to do something the crime so he can get a shorter sentence. Jadi sebuah pengajuan untuk mendapatkan keringanan hukumannya. Subpoena atau panggilan. Subpoena, the command by the court of the government that a person appear in the court at a certain time to give information and answer question about the matter at hand. Jadi panggilan dari pengadilan pemerintah supaya orang-orang yang tersebut dapat
datang ke pengadilan di waktu yang sudah ditentukan. Ada testimoni, the evidence given by a witness in court under the oath, yaitu kesaksian oleh seseorang, bukti oleh witness, orang yang bersaksi di pengadilan dan juga sudah tersumpah. Settlement, an agreement between the two opposing parties in a certain lawsuit, jadi itu penyelesaian antara dua belah pihak dalam pengadilan. And that's all about ESP, English for Specific Purpose, in law. And thank you for your attention. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.